Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat kalian yang melihat atau mendengarkan video di channel ini. Seperti biasa, saya di sini akan menceritakan hal seram dan misteri. Dan untuk cerita malam hari ini, tukang beca yang malang. Tahun 1993, saat itu masih sekitar jam 19.30. Sebuah bis jurusan Surabaya ke Solo berhenti di dekat pos jaga tengah pangkalan AU di Madiun untuk menurunkan satu penumpang. Penumpang itu ternyata seorang wanita yang berusia kurang lebih 30 tahun dengan menggunakan kaos putih dan bercelana jeans. Tidak ada hal yang istimewa dari wanita itu. Seperti biasa, para tukang beca berebut menawarkan jasa kepada calon penumpang untuk mengantarkan ke tujuan. Akhirnya dari sekian banyak tukang beca, Pak Ahmad lah yang beruntung untuk mengantarkan si wanita ini. Pak Ahmad yang usianya sudah menginjak 50 tahun itu dengan semangatnya mengantarkan si wanita tersebut ke daerah, sebut aja lokasinya A. Setelah sebelumnya dijanjikan akan diberi sebesar Rp6.000. Dengan semangat beliau menggenjot becanya karena terbayang di pikirannya uang 6.000 akan didapatkan. Lumayan setelah seharian penuh tidak mendapatkan penumpang. Jarak yang ditempuh ke daerah A ini kurang lebih 2 km. Tapi jalan yang ditempuh harus memasuki jalan desa yang berbelok-belok. Juga karena sudah malam, Pak Ahmad pun harus berhati-hati dalam mengendarai becanya. Di sisi kiri dan kanan jalan banyak terdapat perkebunan tebu siap panen yang tinggi menjuntai. Jadi harus ekstra hati-hati kalau akan berbelok karena dari arah yang berlawanan tidak bisa terlihat apakah ada kendaraan atau tidak. Kurang lebih setengah jam waktu berjalan, sampailah ia di rumah si wanita itu. Pak Ahmad sempat kagum melihat rumah yang menurut ukuran saat itu sangat megah, dengan lampu-lampu yang bersinar terang di setiap sudut halaman yang luas. Mungkin itu rumah terbagus yang pernah ia lihat selama ia mengantar orang yang menggunakan jasa becanya. Namun ia sedikit heran karena selama itu ia menarik beca ke daerah A tersebut, baru kali ini ia melihat rumah bagus tersebut. Mungkin karena ia tidak begitu memperhatikan. Lalu wanita itu pun turun dengan membawa barang-barangnya. Pak Ahmad bermaksud membantu membawakan barang-barang itu sampai ke depan pintu rumah. Tapi wanita itu menolaknya karena barang-barang yang ia bawa tidak terlalu berat. Wanita tersebut menyuruh Pak Ahmad menunggu sebentar di depan pagar rumah itu. Karena kebetulan uang yang dibawanya saat itu kurang. Wanita itu hanya memberikan selembar uang 5.000-an. Masih kurang Rp1.000. Si wanita pun minta maaf dan bermaksud mengambil kekurangan uangnya ke rumah. Tapi sebelum masuk ke rumahnya, si wanita menyarankan kepada Pak Ahmad agar memutarkan becanya menghadap ke jalan, jadinya membelakangi rumah. Dengan alasan supaya gampang kalau sudah terima uang, tinggal jalan saja. Sambil menunggu, Pak Ahmad duduk di dalam becanya. 5 menit pun berlalu, tapi wanita tersebut belum juga muncul. Pak Ahmad berpikir mungkin wanita itu agak susah cari uang 1.000-an atau uang pas. Daripada bosan menunggu, ia lalu mengeluarkan tembakau dan kertas rokok. Lalu dilinting dan kemudian disulutnya. Di tempat lain ada sekelompok peronda sedang menjalankan kewajiban untuk menjaga keamanan kampung. Karena biasanya saat seperti ini pasti sering ada orang yang mengambil tanam tebu tanpa izin, alias mencuri. Setelah berkeliling-keliling meronda, akhirnya sampailah mereka ke lokasi di mana Pak Ahmad sedang asik merokok di dalam becanya. Sambil mengendap-endap, mereka berjalan mendekati beca Pak Ahmad. Pikiran mereka saat itu ada yang mau nyolong tebu dengan menggunakan beca. Tapi setelah dekat mereka sempat heran karena di becanya ada seseorang yang sedang merokok dengan santai.
Lalu para peronda menyapa Pak Ahmad dan segera menepaknya kepentingan beliau di tempat itu. Pak Ahmad dengan santainya menjawab kalau dia barusan mengantar seseorang wanita ke rumah yang ada di belakangnya dan sedang menunggu sisa uang ongkos beca dari wanita tersebut. "Rumah yang mana, Pak?" tanya salah satu peronda. "Rumah di belakang saya ini loh, Pak." Pak Ahmad sambil menengok ke belakang dan mengarahkannya telunjuknya. Saat itu Pak Ahmad melihat ada rumah bagus di belakang becanya, tapi para peronda tidak melihat apa-apa, hanya lahan tebu yang gelap. Akhirnya salah satu peronda yang ternyata RT di wilayah itu menyadari ada kejanggalan yang dialami Pak Ahmad. "Turun dulu, Pak, dari becanya," katanya dengan ramah. Pak Ahmad pun turun dari becanya, lalu digandeng oleh Pak RT ke belakang becanya. "Nah, sekarang bagaimana, Pak? Jenengan masih lihat apakah ada rumah?" tanya Pak RT. Pak Ahmad melihat ke arah yang ditunjukkan Pak RT. Beliau pun kaget dan tersadar. Ternyata di sana tidak ada rumah seperti yang ia lihat sebelumnya. Dan setelah melihat sekelilingnya, lebih kaget lagi karena ia dan becanya berada di tengah lahan kosong untuk tanam tebu. Pak Ahmad pun syok melihat kejadian itu. Setelah agak tenang, beliau cerita kalau tadi dia diberi uang 5 ribuan. Dan ternyata setelah diambil dari dompetnya, uangnya masih ada dan dalam bentuk uang sungguhan. Setelah itu Pak Ahmad dan para peronda mengeluarkan becanya dari lahan tersebut dan diantarkannya sampai perbatasan kampung. Itulah cerita untuk malam hari ini. Tinggalkan like, comment, share, dan subscribe, dan jangan lupa juga nyalain loncengnya biar gak ketinggalan jika ada video-video baru di channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.